jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Yesus Tuhan, harapanku. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amin Sukri. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita boleh berkumpul untuk merayakan bulan Oikoimene dan hari ulang tahun ke-75 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan tema Ya Roh Kudus, bimbinglah kami mewujudkan kesatuan tubuh Kristus yang tangguh dan relevan. Mari membuka hati dan pikiran kita, siap untuk menerima firman-Nya dan menghidupi panggilan-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya.
mengasihani dan memberkati kita. Ia telah menyinari kita dengan wajah-Nya. Jalan dan karya keselamatannya dikenal di bumi, di antara segala bangsa. Haleluya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Agungkan nama-Nya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Biarlah bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah, suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Ia memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Nyanyi dan sorak-sorai, agungkan nama-Nya, pujilah Tuhanku selamanya, haleluya. Biarlah bangsa-bangsa memuji Allah, karena Ia telah memberkati kita. Mari puji Dia. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Dia, Pencipta alam raya. Mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia, Sang Anak Domba Allah. Mari puji Dia yang mati bagi kita. Mari puji Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia, pujilah Oh Maha Kudus. Mari puji Dia, penolong yang setia. Mari puji Dia, penghibur yang sejati. Mari puji Dia, pujilah Oh Maha Kudus. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dari Allah Trinitas, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat disilakan duduk. Litani syukur.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Tuhan mengaruniakan kesempatan bagi kami untuk hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Sudah 75 tahun, persekutuan gereja-gereja di Indonesia hadir sebagai arak-arakan oikumenis gereja di Indonesia. Disinilah kami diperjumpakan dengan saudara-saudari kami dari timur ke barat, selatan ke utara. Ragam denominasi dan tradisi, ragam budaya dan bahasa. Kami merayakan keberagaman sebagai anugerah. Kami merayakan perbedaan sebagai kekayaan. Karena itu dengan penuh syukur kami berseru, sungguh baik dan indahnya karyamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, melalui persatuan yang Tuhan karuniakan, melalui arak-arakan oikumenis ini, kami dapat saling memperkaya satu dengan yang lain. Kami saling berbagi untuk melengkapi yang kuat dan yang lemah, yang tua dan yang muda. Kekayaan inilah yang menolong gereja untuk terus mengambil peran dalam karya Injil-Mu, dalam beragam aspek dan dimensi kehidupan, demi mewujudkan keadilan dan kebenaran. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, melalui persatuan yang Engkau karuniakan melalui arak-arakan oikumenis ini, kami selaku anggota tubuh Kristus saling bahu-membahu dan bergandeng tangan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Gereja pun dapat terus berkarya dan melaksanakan misi kerajaan Allah meski menghadapi beragam krisis bangsa dan tantangan dunia yang tidak pernah berhenti. Karena itu, dengan penuh syukur kami berseru, sungguh baik dan indahnya karyamu ya Tuhan. Apa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak minyak di kepala hari, turun ke janggut dan jubahnya, seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintah Tuhan, berkat-berkat yang dicurahkan, itulah hidup selamanya. Oh betapa indahnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Mari mengambil saat hening memohon pengasihan. Ya Allah, inilah kami yang berseru kepadamu di tengah laut kehidupan. Memohon belas kasih-Mu untuk tidak membinasakan kami dan membiarkan kami di tengah-tengah gelombang samudera yang menakutkan. Dengar dan jawablah teriakan kami, ya Allah.
terang di laut yang cerah, mengarahkan airnya ke pantai cerah. Ya Tuhan, kami mendengar banyak jeritan minta tolong di sekeliling kami, yang menangis karena menjadi korban perang, yang tidak dianggap karena diskriminasi suku, agama, dan ras, yang tenggelam dalam kekacauan dan perpecahan, yang mengancam persatuan. Kami memohon ampun atas ketidakpedulian kami. Kami melihat penderitaan mereka, tetapi memilih untuk berdiam diri. Kami sering menolak untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Kami lebih suka hidup di tengah kenyamanan dan keamanan, sementara saudara-saudari kami sedang hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Kami telah lalai melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk menjaga perdamaian dan persatuan di tengah-tengah umat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Jabatai yang terang bersuka berhenti, menempuh samudera tak ingin bercerih, dan hanya bangsa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam, gereja yang tak bertekuk di dalam tugasnya, dan punya oleh Tuhanku tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya Tuhan, Engkau telah mengirimkan Roh Kudus untuk memberikan kami umat-Mu masing-masing karunia untuk membangun kesatuan tubuh Kristus, karunia untuk bernubuat, melayani, dan mengajar, serta karunia untuk menasihati, memimpin, dan berbelas kasih. Dengan pemberian-Mu, kami berusaha untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Namun kami memohon ampun atas kegagalan kami yang tidak mengembangkan talenta dan potensi dalam diri kami dengan baik. Kami sering menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang kami untuk mengeksploitasi ciptaan-Mu. Kami lebih suka menyimpan dengki dan iri hati kepada sesama kami, serta memilih untuk bekerja sendiri, sehingga melupakan tujuan mulia dari seluruh kerja keras kami di dunia ini, yaitu persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Ya Tuhan, kasihanilah kami.
bagai bahtera diatur awalnya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertutur demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya Tuhan, demi menjalani tugas panggilan kami untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, kami telah bekerja sama dan mengusahakan kolaborasi antar gereja dan dalam masyarakat untuk membangun perdamaian yang melampaui perbedaan-perbedaan kami. Namun seiring berjalannya waktu, perbedaan yang ada lebih sering membuat kami berselisih, merasa diri paling benar dari yang lain, meremehkan kondisi orang lain, dan melemparkan kata-kata yang menyakiti sesama. Kami lebih memilih berkumpul dengan mereka yang seirama dibandingkan saling merangkul meski dalam perbedaan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Bahtera muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut daunnya mengkritik mensokap, sehingga tujuan semakin indah. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya Tuhan Sang Nakoda kehidupan, dengarlah pengakuan kami umat-Mu, manusia yang berdosa ini. Seperti Engkau yang telah memasang busur-Mu di awan, sebagai tanda perjanjian-Mu denganmu, untuk tidak membinasakan ciptaan-Mu. Kiranya Engkau pun berkenan menjauhkan kami dari kehancuran murka-Mu. Sucikanlah hati kami, teguhkanlah komitmen kami, dan kuatkanlah persekutuan kami. Berlayarlah bersama kami, menyusuri gelombang samudra yang menakutkan, hingga kami tiba di labuhan abadi. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Takut dan resah, angkasa sendirian, teman sejati
bersama majulah, bertahan berteduh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tolonglah, semua biasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dari Allah. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, "Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Kejadian 8 ayat 21. Oleh karena itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Seperti Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh-Nya yang kudus melalui pujian Roh Kudus ilhami kami. Kudus ilhami kami umat-Mu, dan kuduskan hidung yang penuh. Kudus terangi hati umat-Mu, memahami kitab yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar di tengah keterbatasan kami sebagai manusia, kami mampu memahami kedalaman kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, dan juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah kami semua dilungkupi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mewujudkan kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 18. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 18. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan ini yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita selanjutnya terdapat dari Wahyu 21 pasal 21 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-27 dan Wahyu 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan, Yerusalem yang baru. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata. Seperti permata
seperti permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang permata 1 yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu rata cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menerangi, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bagi bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintahkan sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat silakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus
yang akan kita baca menurut Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, aku akan datang, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah Injil Tuhan kita. Jemaat disilakan duduk. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, tentu oleh karena kasih setia Tuhan yang begitu besar yang boleh mengiringi kehidupan kita. Nah, tentu pagi ini agak berbeda dengan ibadah-ibadah sebelumnya karena seperti disampaikan bahwa pagi ini kita bersama-sama merayakan bulan Oikumene dan juga ulang tahun Persekutuan Gereja Indonesia yang ke-75. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini ada pertukaran pelayan dan saya dijadwalkan melayani pada Minggu pagi ini. Nah, saudara-saudara, sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit ya, karena memang kalau tidak dikenalkan nanti tidak disayang ya, seperti pepatah. Jadi nama saya seperti disampaikan Armin Sukri Kanna ya, mungkin dari nama ini sudah bisa ditebak ini orang dari mana ya. Mungkin logat-logatnya juga. Saya orang asal Sopeng ya, orang Bugis. Sopeng, saya pendeta di Gereja Kristen Sulawesi Selatan atau biasa disebut GKSS. Dan saat ini saya di Sinode sebagai badan pertimbangan gereja. Nah, sehari-hari saya memang tidak di jemaat tetapi lebih banyak di sekolah teologi. Saya mengajar di STT Intim, ya, juga STT Jeffrey dan juga sering kali ke IAKN di Toraja. Nah, saya istri, ya, orang Toraja, dia dari Madandan dan ada bersama saya tidak lihat di mana dia duduk ya, mungkin di belakang. Dan kami dikaruniai satu orang
anak putri yang sudah SMA yang mau naik kelas 2 saat ini. Kadang teman saya katakan, wah anakmu itu butor ya. Apa itu butor? Bugis Toraja katanya ya. Jadi ada campuran. Nah, saudara-saudara, memang pagi ini kita bersama-sama tentu dengan liturgi yang sudah dipersiapkan dan juga pembacaan yang beberapa teks dari Alkitab kita baca, namun secara bersama-sama kita akan memfokuskan diri kita dengan pembacaan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 29. Ada tema yang diberikan kepada kita bersama, yaitu ya Roh Kudus, bimbinglah kami mewujudkan kesatuan tubuh Kristus yang tangguh dan relevan. Satu tema yang cukup menantang bagi kita sebagai orang percaya, sebagai gereja yang hidup pada kondisi yang penuh dengan tantangan pada saat ini. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kesatuan, maka sepertinya kesatuan itu menjadi barang langka pada saat-saat sekarang ini. Kenapa saya katakan dia menjadi barang langka? Karena kalau kita mendengar, melihat berbagai kondisi yang ada di sekitar kita, maka kita bisa melihat ada fenomena perpecahan. Baik itu di lingkup yang lebih kecil, di dalam keluarga, ada begitu banyak berita yang kita dengarkan bagaimana keluarga-keluarga terpecah pada hari-hari terakhir ini. Maupun juga dalam lingkup yang lebih besar, saudara-saudara, di mana terjadi banyak sekali pertentangan-pertentangan, ada peperangan-peperangan yang kita tidak tahu kapan dia berhenti. Dan ada saja pemicu di mana bangsa-bangsa ini selalu mempersiapkan diri bahkan terlibat dalam peperangan. Media dipenuhi dengan berita-berita yang menyajikan begitu banyak sentimen, begitu banyak kekerasan, konflik, bahkan peperangan-peperangan yang tadi saya sampaikan. Dan saudara-saudara, fenomena perpecahan ini tentu tidak hanya terjadi dalam dunia sekuler, tetapi terkadang juga terjadi dalam konteks religius. Ada kekerasan, ada konflik yang disebabkan karena beda keyakinan, beda ideologi, beda agama. Nah, saudara, memang kita sedang berada dalam era di mana kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Ada perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita yang menciptakan kadangkala rentan, menciptakan gesekan yang pada akhirnya memicu perpecahan. Di tengah-tengah kemajuan perkembangan media, misalnya informasi digital, orang-orang kadangkala lebih cenderung, lebih cepat percaya, terprovokasi oleh karena adanya berita-berita hoax, ketimbang dia mau menghabiskan waktunya untuk kemudian mencari apakah ini berita benar atau tidak. Begitu ada berita seringkali direspon secara cepat, padahal itu belum tentu valid, belum tentu benar. Nah, akibatnya apa, saudara-saudara? Banyak orang yang bertindak gegabah, tidak memperhitungkan secara matang, secara bijaksana setiap keputusan yang diambil. Di tengah-tengah fenomena seperti ini, saudara, tentu kita patut
bertanya, bagaimana dengan gereja? Tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Apa yang diharapkan dari kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya dalam kondisi seperti ini? Nah, saudara-saudara, salah satu realitas yang kita hadapi di dalam kekristenan kita adalah juga terdapat keberagaman. Gereja Toraja tidak sendiri, Gereja Kristen Sulawesi Selatan tidak sendiri. Ada begitu banyak keragaman yang terdapat di dalam gereja. Saya menelusuri keanggotaan PGI sekarang itu ada sekitar 104 sinode dari berbagai denominasi yang ada menjadi keanggotaan PGI. Dan kalau di PGI wilayah itu ada sekitar 70 denominasi yang ada di Makassar. Nah, ada tradisi, ada aliran, ada pandangan teologi yang bermacam-macam. Bukan saja perbedaan-perbedaan karena kelompok-kelompok yang sudah ada sejak awal, seperti ada gereja Katolik, ya, kemudian ada gereja Protestan, ada karismatik, ada Pantekosta. Nah, saudara-saudara, tentu dalam realitas seperti ini, bagaimana seharusnya kita merespon kondisi seperti ini? Apakah kemudian kita mencari orang-orang yang sama pemikirannya dengan kita, atau sama pandangannya dengan kita, kemudian kita membangun tembok-tembok pemisah untuk mempertajam perbedaan-perbedaan, untuk mempertajam perselisihan, dan pada akhirnya kita terpecah belah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kedewasaan iman kita sebagai gereja terlihat apabila kita mau secara rendah hati menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Di dalam gereja Toraja saja atau di dalam GKSS saja tentu ada perbedaan-perbedaan, apalagi kalau memang sudah berbeda pandangan teologi atau denominasinya. Tetapi bagaimana kita memperlihatkan kedewasaan iman kita ketika kita mau menerima perbedaan-perbedaan ini. Menerima bukan berarti kita mau mengikut atau mengiyakan begitu saja. Menerima berarti kita mau menempatkan diri kita di tengah-tengah berbagai perbedaan, berbagai kemajemukan yang ada, sambil tetap menghayati prinsip-prinsip dan iman yang ada pada kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita dari Yohanes 14 ayat 23 sampai 29 berbicara tentang kesatuan. Yohanes secara jelas sebelum Yesus meninggalkan para murid, Yohanes mencatat dengan jelas bagaimana pandangan Yesus dan harapan Yesus tentang gerejanya ke depan. Yesus menginginkan adanya kesatuan. Nah, ini tentu juga menimbulkan pertanyaan, saudara-saudara, kesatuan apa yang dimaksud? Apakah kesatuan berarti kita mau melebur menjadi satu, meninggalkan sinode denominasi masing-masing, kemudian membentuk satu kesatuan gereja? Saudara-saudara, pemahaman Alkitab tentang kesatuan bukan pertama-tama dimaksudkan seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ada peleburan atau ada keseragaman. Tetapi kesatuan yang dimaksudkan oleh
Tuhan Yesus di sini pertama-tama merujuk kepada kesatuannya dengan Bapa. Bahwa gereja memahami Yesus dan Bapa itu adalah satu. Dan oleh karena kesatuan Yesus dan Bapa, kemudian Yesus diutus ke dalam dunia ini untuk mewujudkan karya keselamatan itu. Oleh karena itu dalam pemahaman seperti ini gereja juga harus bersatu. Bersatu untuk mewujudkan, meneruskan karya keselamatan yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. PGI merumuskan bagian ini melalui pokok yang disebut panggilan bersama. Ada pokok-pokok panggilan bersama gereja-gereja bagaimana memaknai tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Jadi sekalipun gereja-gereja itu berbeda warnanya, tetapi ada panggilan yang satu, yaitu bagaimana gereja mau mewujudkan dan meneruskan karya keselamatan yang sudah dimulai oleh Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Nah, ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Sebab dia tahu bahwa kecenderungan manusia itu selalu ingin menampilkan egonya, ingin mengikuti dirinya sendiri. Saudara-saudara, ini penting bagi kita di dalam memaknai bulan Oikumene ini. Dalam ayatnya yang ke-23 pembacaan kita, Yesus berkata, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kamu akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jika engkau mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Nah, tentu sebagai orang percaya, kita mengasihi Tuhan Yesus. Betul demikian ya? Kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita juga mau menuruti firman-Nya. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus tadi, bagaimana gereja-gereja walaupun dalam berbagai perbedaan yang ada kesatuan untuk mewujudkan, meneruskan karya keselamatan itu di tengah-tengah dunia ini. Kesatuan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, tidak didasari pada persahabatan atau kebiasaan-kebiasaan sosial. Tetapi sekali lagi dia katakan, kasih. Mengasihi aku dan Bapa mengasihi dia. Dasar dari kesatuan itu adalah kasih. Itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Sebab kalau kita hanya mendasari kesatuan itu dengan persahabatan atau kebiasaan-kebiasaan sosial saja, maka saya kira persatuan itu tidak akan langgeng. Kita tidak akan menjadi gereja yang tangguh. Kita tidak akan menjadi gereja yang bisa relevan dalam arti kita bisa diterima di tengah-tengah dunia ini untuk mewartakan kabar keselamatan. Saudara-saudara, persatuan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah persatuan yang dilandasi oleh kasih. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini kasih yang sempurna, kasih yang besar, kasih yang juga kiranya
menjadi dasar bagi gereja untuk membangun kesatuannya. Selanjutnya saudara-saudara, kita juga membaca dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 20-21. Tuhan Yesus menginginkan terwujudnya kesatuan di antara para pengikutnya. Dia mengatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi sekalipun ada begitu banyak perbedaan di antara gereja-gereja ini, saudara-saudara, tetapi kita punya tujuan yang sama, yaitu ada panggilan, ada tugas yang begitu besar yang Tuhan percayakan bagi gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena perbedaan-perbedaan itu tidak seharusnya menjadikan kita membangun tembok-tembok gereja yang tebal yang tidak bisa dilampaui. Tetapi bagaimana kita di tengah-tengah perbedaan itu kita bisa bekerja sama, saling mewujudkan apa yang menjadi tugas panggilan kita. Saudara-saudara, ketika gereja menjadikan firman Tuhan sebagai pusat kehidupan, kita akan menemukan bahwa kesatuan bukan sekedar sebuah idealisme, tetapi kesatuan itu menjadi sebuah realitas yang kuat dan tidak mudah digoyahkan. Dengan bersatu dalam arti kita memiliki visi dan misi bersama, maka gereja akan benar-benar dikatakan gereja yang tangguh. Yang kedua, saudara-saudara, kita membaca dalam ayatnya yang ke-26. Yesus berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagian ini sebenarnya antisipasi. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ketika hanya ditekankan soal kesatuan, maka itu tidak mudah bagi gereja. Sejak abad pertama sudah ada tanda-tanda perpecahan. Paulus berbeda pandangannya dengan Petrus, berbeda pandangannya dengan Barnabas, tetapi mereka diingatkan melalui sidang di Yerusalem bahwa ada panggilan yang sama, ada tugas yang sama yang harus dikerjakan, melampaui segala perbedaan itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengirim seorang penolong bagi kita. Dia tahu bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan. Dia tahu kalau hari ini kita bekerja sama, besok belum tentu. Oleh karena itu Yesus katakan, aku akan mengirim penolong, seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan membimbing engkau di dalam, atau mengingatkan engkau melakukan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia sama sekali tidak meninggalkan gerejanya. Oleh karena itu dia berjanji pada muridnya, pergilah lebih dahulu, ya. Aku akan mengutus Roh Kudus. Dan ketika terjadi hari Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan. Dan kita melihat bagaimana ada kegerakan yang besar di dalam
gereja atau orang-orang percaya pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu membaca Kisah Rasul pasal 2 dikatakan setiap hari Tuhan menambah-nambahkan jumlah. Ketika Petrus berkhotbah ada 3.000 orang yang percaya pada waktu itu. Itu bukan karena usaha semata-mata yang dilakukan oleh para rasul, tetapi Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada mereka. Dan roh yang sama juga dicurahkan kepada gerejanya hari ini. Kita menerima Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang akan menolong kita sehingga gereja sanggup untuk menjalankan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak memungkiri saudara-saudara bahwa kita akan menghadapi begitu banyak tantangan dalam panggilan kita. Kita seringkali tidak diterima oleh lingkungan kita. Kita seringkali dicemooh, dibenci orang oleh karena Kristus. Apakah ini kemudian akan menyurutkan semangat gereja? Seperti tema kita harus menjadi gereja yang tangguh. Tangguh bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi tangguh karena ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Tangguh karena kehadiran Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menuntaskan tugas panggilan gereja dalam memberitakan karya keselamatan Allah yang sudah dimulai di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir saudara-saudara, pada ayatnya yang ke-27, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan aku tidak memberikannya kepadamu seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Apa artinya bagi gereja? Bahwa di dalam melaksanakan tugas panggilan gereja, tujuan yang utama yang kita harus lakukan adalah kita membawa damai sejahtera. Karena kita sudah menerima damai sejahtera itu dari Kristus. Nah, oleh karena itu ketika kita diutus, kita harus juga membawa damai sejahtera dimanapun Tuhan mengutus kita. Satu-satunya cara gereja bisa menjadi relevan, bisa diterima dalam berbagai konteksnya, walaupun ada begitu banyak tantangan, adalah kita mau menjadi agen penerus damai sejahtera. Bukan sebaliknya, gereja menjadi pemicu perselisihan, atau gereja tidak menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Damai sejahtera Allah telah diberikan bagi kita, dan karena itu damai sejahtera Allah juga senantiasa mengiringi kita sebagai gereja Tuhan di dalam kita mewartakan tugas keselamatan sebagai bagian dari panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. PGI secara khusus di usianya yang ke-75 ini menjadi wadah bagi gereja-gereja untuk bagaimana gereja dapat benar-benar bersatu dalam arti melihat panggilan itu sebagai panggilan bersama dalam sebuah arak-arakan untuk menjadi damai sejahtera dimanapun kita berada. Dan kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Roh Kudus menolong dan selalu menyertai gerejanya. Terpujilah Kristus, terpujilah firman-Nya, kiranya menjadi dasar bagi gereja Tuhan, bagi kita semua di dalam menjalani tugas dan panggilan kita. Haleluya. Amin.
Kita saat teduh sejenak. Mari, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri. Bersama gereja di sepanjang waktu dan tempat, dan bersama seluruh umat Allah dari generasi ke generasi, marilah kita menyatakan iman kita kepada Allah Trinitas. Menurut rumusan pengakuan iman Nikea Konstantinopel, mari dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, kita percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kita percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, melaluinya segala sesuatu dijadikan, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Ia turun dari surga. Ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita dan dikuburkan, yang pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati sesuai dengan isi kitab-kitab, yang naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, yang akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Kita percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi kehidupan, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kita percaya kepada gereja yang esa, kudus, am dan rasuli. Kita mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kita menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang menganugerahkan perpanjangan usia bagi gerakan keesaan gereja di Indonesia. Kami memohon agar Engkau menolong gereja-gerejamu di Indonesia untuk senantiasa menjaga semangat keesaan, sekalipun banyak rintangan menghadang. Jadikanlah kami rekan sekerjamu yang aktif, bernalar kritis, berbela rasa, serta sedia bersatu padu untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah di dunia demi kemuliaan nama-Mu. Kepadamu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Allah yang Maha Bijaksana, Engkaulah yang bekerja di balik sejarah dinamika kehidupan bangsa dan negara. Sebagai gerejamu, kami meratapi berbagai masalah yang kami hadapi. Korupsi, pelecehan seksual, human trafficking, krisis literasi, krisis kekeluargaan, kriminalitas, dan bencana ekologis yang mewarnai berita sehari-hari. Anugerahilah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa. Anugerahilah semangat nasionalisme bagi segenap rakyat untuk membangun bangsa Indonesia. Kepadamu kami memohon.
Dengarkanlah doa kami. Allah yang maha mendengar, kami juga berdoa bagi tanah Papua. Kiranya Engkau memberkati tanah Papua dengan kesuburan, memberkati udara Papua dengan nyiur yang menenangkan, dan memberkati air Papua dengan kesegaran, serta menyinari Papua dengan berkat-Mu. Hujanilah Papua dengan perdamaian, limpahilah Papua dengan keadilan, dan karuniakanlah Papua dengan kesejahteraan. Biarlah Papua menjadi mutiara bagi semua penghuninya. Kepadamu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Ya Allah, Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu menuntun, memberkati, menyertai jemaat-Mu dalam berbagai tugas tanggung jawab yang harus diemban. Baik mereka yang bekerja di Makassar ini, di luar kota, ataupun di tempat-tempat yang jauh, Tuhan selalu menolong, menopang, dan memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga mau berdoa bagi anggota jemaat Tuhan di tempat ini, mereka yang mengalami sukacita oleh karena berbagai hal yang Tuhan boleh nyatakan terjadi di dalam kehidupan mereka. Bersyukur bersama dengan jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan di dalam minggu ini. Berkati mereka semua, berkati jemaat-Mu bagi yang ditambahkan usia, kiranya Tuhan tetap menolong dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan perkenankan. Ulang tahun pernikahan juga Tuhan berkati agar mereka boleh menikmati kebersamaan dalam satu keluarga yang Tuhan telah bentuk sendiri. Kami bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang boleh mendapatkan kenaikan pangkat, golongan, ataupun mereka yang sudah menyelesaikan studi pada setiap jenjang, mereka yang boleh sembuh dari sakit yang diderita, dan berbagai kesuksesan lainnya. Kami bersyukur bersama dengan mereka dan memohon kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita yang mereka alami dengan tetap menyertai memberkati bahwa apa yang mereka peroleh ini, mereka senantiasa lihat itu sebagai karya Tuhan yang semakin memicu mereka untuk boleh melakukan sesuatu di mana damai sejahtera Allah selalu dinyatakan. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Stephen Richard atas kelahiran anak kedua pada tanggal 22 Mei yang lalu. Kami bersyukur atas ketambahan anggota keluarga yang baru ini. Tuhan memberkati ayah, ibu, terlebih anak yang Tuhan karuniakan ini. Berkati tumbuh kembangnya agar ia menjadi anak yang senantiasa bertumbuh di dalam imannya. Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang sakit, terutama kami berdoa bagi keponakan dari Bapak Aser Sulo yang sedang dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Ipar dari Ibu Rita Salurante yang dirawat di Rumah Sakit Unhas, kakak sepupu dari Ibu Pendeta Abigail Tangke yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin, Ibu Surya Anggreni yang dalam pemulihan pasca operasi sesar, dan juga Simponi Kinanian yang dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih di Toraja.
Berdoa bagi anak kekasih Anabel, cucu dari Bapak Yohanes Reken yang dirawat di Rumah Sakit Primaya, dan juga Bapak Saudara Titus Karuru yang dirawat di rumah. Tuhan, Engkau tahu keberadaan saudara-saudara kami ini di tengah-tengah pergumulan mereka oleh karena sakit penyakit yang diderita. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah maupun dalam proses pemulihan. Tuhan hadir melawat mereka, memberkati setiap perawatan yang diterima, obat-obatan, makanan, minuman, pendampingan, baik itu keluarga maupun tenaga medis, agar semuanya itu dapat mendatangkan kesembuhan dan kepulihan. Berkati mereka agar pada waktu-waktu yang mendatang mereka boleh kembali hadir bersama-sama dalam persekutuan-persekutuan jemaat-Mu. Kami berdoa bagi keluarga yang berada dalam duka cita. Ibu Grace Buranda dalam kedukaannya atas meninggalnya tante terkasih almarhumah Ibu Ruth Marimbun di Toraja. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah duka cita ini, menguatkan seluruh rumpun keluarga agar mereka boleh terhiburkan, terkuatkan di tengah-tengah duka cita ini, melihat pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan bagi keluarga. Semua proses yang mungkin masih akan berjalan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di tempat ini. Berdoa bagi pendeta, majelis, pengurus organisasi gerejawi, dan semua bagian-bagian pelayanan, baik yang Tuhan pakai sepanjang periode pelayanan maupun juga terlebih mereka yang terlibat dalam ibadah pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, menolong dan menuntun kehidupannya. Berkati pelayanan-pelayanan agar lewat pelayanannya jemaat-Mu di tempat ini boleh menjadi jemaat yang senantiasa mewujudkan kesatuan, menjadi tangguh, menjadi relevan di dalam tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, baik itu di tingkat pelosok desa sampai ke pusat. Kami mohon hikmat Tuhan dicurahkan atas mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara ini dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan hidup kami untuk seminggu yang akan kami lalui ke depan. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang ada di hadapan kami boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan yang telah bangkit, kami menaikkan doa syafaat ini. Amin. Silakan duduk kembali. Mari membawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur dan pemberian diri kita kepada Allah untuk dipakai olehnya bagi kemuliaannya. Dengarlah nats persembahan dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sambil membawa persembahan syukur, kita akan nyanyikan Kita Satu di Dalam Tuhan. Mari memperhatikan baitnya yang pertama dan yang kedua, selanjutnya diiringi oleh instrumen. Bait yang ketiga akan kita nyanyikan setelah persembahan diedarkan. Kita satu di dalam Tuhan.
ada lelang natura yang disiapkan untuk membantu dalam pembangunan perbaikan plafon gedung gereja dan juga kegiatan PKBGT untuk retreat PKBGT. Mohon dengan kasih disilakan Bapak Julius Palangan untuk mengangkat lelang ini. Bapak Ibu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di sini ada bahan natura yang akan kita uangkan untuk perbaikan plafon gedung gereja. Ya. Mari Bapak Ibu taruh harga. Tidak ada standar. Ya. 101 kali. 102 kali, 103 kali. Yang kedua masih perbaikan plafon gedung gereja. Bagaimana? Sudah tidak ada suara? 103 kali. Yang ketiga untuk PKB. Ya, mari bapak-bapak yang ada untuk kas PKB. Ya, 102 kali, 3 kali. Saya kasih cepat ini karena agak banyak lelang. Masih PKB. PKB. Bagaimana PKB? 103 kali. Yang ini beras putih. Ini diperuntukkan untuk plafon gedung gereja. Ya. Beras putih. Ya. Oh, info beras baru. Bagaimana? 50? 500. 500 satu kali. 500 3 kali. Yang kedua masih untuk plafon. Bagaimana yang angkat tangan dari belakang? Beras putih untuk plafon gedung gereja. Ya. Ya, 500 2 kali. 500 3 kali.
yang terakhir untuk plafon gedung gereja. Ya, 500 3 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengambil bagian dalam acara lelang kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Seluruh alam semesta, kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, sumber kehidupan kami, yang telah menganugerahkan dan tidak pernah sebanding dapat dibandingkan dengan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang sudah kami bawa dalam ketulusan dan sukacita. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, dalam mewujudkan misi Tuhan bagi dunia. Kuduskanlah persembahan kami, terlebih diri kami, untuk mendatangkan damai sejahtera-Mu bagi seluruh ciptaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah persekutuan, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Gembala kami, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke paduan suara dan vokal grup persembahan pujian, minggu depan akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan persiapan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Lukas 22 ayat 14-20. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Kita berdoa untuk mempersiapkan jemaat mengikuti perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan untuk undangan-Mu bagi jemaat masuk dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada waktunya beberapa minggu ke depan. Persiapkan jemaat-Mu agar mereka boleh hadir layak menerima tubuh dan darah Tuhan yang telah terpecah dan ditumpahkan bagi keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari paduan suara Ebenezer dengan kasih disilakan.
Tuhan memberkati persembahan pujian yang sudah dinaikkan, kiranya menjadi puji-pujian dan juga menjadi sukacita baik bagi jemaat maupun bagi gereja di dalam menjalankan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, kita diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjalankan tugas panggilan yang dipercayakan oleh Tuhan. Karena itu, jadilah gereja yang tangguh, jadilah gereja yang relevan di tengah-tengah berbagai konteks tantangan yang ada, dengan tetap menjadikan firman-Nya menjadi dasar yang teguh, menjadikan kasih-Nya sebagai pengikat yang mempersatukan, dan menjadikan Roh Kudus sebagai penolong bagi gerejanya, sehingga kehadiran kita dapat membawa damai sejahtera. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap, kita nyanyikan bait yang pertama. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu telap. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Warta tambahan, jika Tuhan berkenan, ibadah PWGT kelompok 4 dalam minggu ini yang pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 di rumah Ibu Veronica Baan dengan pelayan firman Ibu Rita Salurante, dan akan dilaksanakan juga ibadah PW kelompok 4 pada hari Sabtu 31 Mei 2025, tempat di rumah Ibu Novianti Padaunan, alamat samping seminari, pukul 17 Wita atau jam 5 sore, dengan pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Juga di depan ada kegiatan dari PPGT Jemaat Biring Kanaya berupa aksi parkir dalam rangka mendukung kegiatan LKPD PPGT Jemaat Biring Kanaya. Mari kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah.
terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Dr. Armin Sukri. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan semakin menguatkan iman percaya kita, terinspirasi untuk menyadari jika kekuatan untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus hanya berasal dari Allah Roh Kudus. Dia pun yang akan membimbing gerejanya untuk melakukan misi dan pekerjaan Allah dalam dunia ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dalam sepekan ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Kita nyanyikan baitnya yang kedua dan ketiga. Berjalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah. Kiranya Allah Bapa, Sang Kasih menggerakkanmu untuk terus mengasihi dan mewujudkan kesatuan di dalam keberagaman. Amin. Kiranya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, menginspirasimu melalui jalan salibnya untuk setia berkarya di dunia yang selalu berubah. Amin. Kiranya Roh Kudus, Sang Penolong, membimbingmu untuk mengerjakan karya misi Allah, mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi seluruh ciptaan. Amin. Allah Trinitas Maha Mulia, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang adalah ibu dari semua ciptaan, memberkati dan menyertaimu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nyanyian syukur, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, kita nyanyikan 2 kali. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun ke-75 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tuhan memberkati.
duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di